Allahumma sholli wa sallim alaihi. Disebut nama Nabi Muhammad, orang mendapatkan huda, petunjuk, hidayah. Kenapa? Terhukumi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat orang nyebut nama-nama kanjeng Nabi Muhammad, kita salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dia Rasulullah, ismuhu Ahmad. Nama Nabi ketika kecil dipanggil Ahmad. Namanya Muhammadun. Namanya Muhammad. Maka Islam orang ini syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Selawat itu diberi lipatan pahala 3. Diberi 10 pahala besar, dihapus 10 dosa besar, diangkat 10 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majelis Raudhatul Jannah ini antum duduk yang dikatakan sebaik-baiknya jalas duduk beralas daripada taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah barang tentu. Kenapa menggugurkan kewajiban mencari ilmu, membaca ratib al-idrus, membaca maulid Nabi Muhammad SAW di bulan-bulan maulid ini? Karena sesaat nanti di akhirat insyaallah ahlil jannah, menjadi orang ahli surga yang akan masuk surga, dan di surga melihat wajhur rasul, wajah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi orang baik, menjadi anak saleh, menjadi manfaat ilmu dunia akhirat. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Dwi Nur Mahmudi, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majelis Raudhatul Jannah, mudah-mudahan jadikan anak soleh, manfaat ilmu dunia akhirat, berkah, qabul hajat, sehat afiah badan, dan dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, dan rahmat terbesar Allah Nabi Muhammad SAW. Hidup kalau kita senang, ini pemberian Allah, dan kita luar biasa senang. Nah, ini yang dikatakan. Begitu pula Nabi SAW, di antara rahmat Allah terbesar daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus dia Nabi Muhammad usia 40 tahun Rasulullah. Ketika lahir Nabi, dari kecil Nabi
dari begitu lahir sampai usia 40 tahun dia Nabi Muhammad nabi. Begitu usia 40 tahun turun wahyu di gua Hira. Surah Al-Alaq. Diutuslah beliau Rasulullah menjadi rasul usia 40 tahun. Ini rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Disebut nama Nabi Muhammad, orang mendapatkan huda, petunjuk, hidayah. Kenapa? Terhukumi salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat orang nyebut nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dia Rasulullah, ismuhu Ahmad. Nama Nabi ketika kecil dipanggil Ahmad. Namanya Muhammadun. Namanya Muhammad. Maka Islam orang ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Selawat itu diberi lipatan pahala 3. Diberi 10 pahala besar, dihapus 10 dosa besar, diangkat 10 derajat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu dikatakan orang bersyukur kepada Allah, Allah beri sesuatu. Dikatakan alhamdulillah dan minta kepada Allah qabul, diijabah. Dia salat kerjakan yang Allah perintahkan karena Nabi Muhammad mengerjakan salat. Turun perintah salat sehingga kita mengerjakan salat. Apa yang haram-haram disuruh ditinggalkan. Kalau kita kerjakan akan mendapat dosa. Termasuk menghadapkan sunnah Rasulullah, nyenangkan Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Kata Rasulullah, siapa kita menghadapkan sunnahnya, kita mencintai Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul dengannya karena dia cinta kepada orang ini, sehingga Allah golongkan ahlil jannah, orang yang mendapatkan daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. As-salat yang dikatakan sembahyang ini al-imaduddin, tiang agama. Anda seorang mengharap melihat Kautsar, satu telaga di surga Aden, yang dikatakan surga nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini al-anbiya wal mursalin, yang membawa iman, sebagian mereka rasul, kepada umat-umat sebendahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun termasuk daripada umat seorang nabi. Dia rasul, khatamun nabi, nabi penutup, sayyidul anbiya wal mursalin, itu Rasulullah Nabi Muhammad, penghulu, pemimpin daripada semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Al-mursalin, utusan yang bawa kitab. Nabi Allah Isa alaihi salam dengan Injil, Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Taurah, Nabi Allah Dawud alaihi salam dengan Zabur, kata wa kata. Ada 25 rasul, dan dia Nabi Muhammad bil Qur'anil Hakim, dengan Al-Qur'an yang dikatakan sebagai penentu. Ya, Al-Qur'an Hakim, penentu. Yasin, dia nama Nabi Muhammad. Ada di Qalbul Quran, surah Yasin. Allah mengatakan Yasin Nabi Muhammad. Wal Quran nil Hakim, Al-Quran sebagai penentu yang menghukumi. Innaka laminal mursalin, dia Nabi Muhammad ini utusan. Oh, berarti turun surah Yasin setelah surah Al-Alaq. Setelah Nabi diutus menjadi rasul, karena awal ketika Al-Quran ini turun itu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata wa kata, sampai akhir ayat. Dia Nabi Muhammad ini nyuruhkan kita menghidupkan sunnahnya.
yang dikatakan yang diperintahkan Rasulullah dihukumi sunnah. Yang nentukan Quran, yang nentuin Allah. Tapi yang diperintahkan Nabi Muhammad itu dihukumi sunnah. Gak dikerjakan gak apa-apa, bib, gak apa-apa. Tapi jangan menggampangkan sunnah, itu dilaknat. Gak kerjakan sunnah gak apa-apa. Kau tidak ada usaha. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Usul bin Tahir dalam kitab Sulamul Taufiq diterangkan syarah Syekh Nawawi Banten, diterangkan makruh sebaliknya sunnah. Ya, makruh sebaliknya sunnah. Yang haram berarti kalau sunnah enggak dikerjakan haram, bukan. Yang makruh. Kalau dikerjakan enggak dapat pahala makruh. Kalau ditinggal dapat pahala. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggal enggak apa-apa. Nah, itulah Quran yang menerangkan sehingga seorang ini membawa cahaya din agama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadi seorang ahlut tuqa di bawah ittiba kepada sahabatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Babul Madinatul Ilmin Sayyidina Ali bin Abi Talib yang terus membawa zuriyah Nabi Muhammad Hasan Thumal Husain, yang sehingga sampai sekarang kita ngerti Quran, kita ngerti agama. Mereka yang membawa sehingga menjadi tabiat kita, ittiba, ikutan. Kita seperti apa, kita akan bagaimana dengan sunnah Nabi Muhammad. Orang mendapatkan al-huda, Al-Quran itu. Kenapa? Karena di genggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka dikatakan dalam Al-Quran ini, orang yang dia melihat Ahlul Bait Rasulullah, dia berhak atas Quran. Berarti buta mata kepada Ahlul Bait, wah haram orang ini mendapatkan hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Wah hakadha, terus dikatakan hidup, ya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Oh, ini hidup beneran ini. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Berarti mati orang yang enggak menghidupkan sunnah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dia seperti tulang tanpa mampu bergerak. Dia seperti daging tanpa dia tumbuh. Dia seperti hati tanpa dia menggelip berbolak-balik. Na'udzubillah. La halal la barakah, enggak ada manfaat, mayanfa, enggak manfaat. Tapi hidup seorang yang pandai bersyukur, qul bi fadlillah. Ya, suruh kita selalu bersyukur dengan mengerjakan salat wa bi rahmatihi, dan banyak salawat ke Nabi Muhammad SAW. Ini bekal. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Meminta kepada Allah menjadi anak saleh yang alim membawa ilmu. Enggak ngerti Nabi Muhammad, kira-kira berkah enggak ilmunya? Enggak ada ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Dia minta kepada Allah. Dia beri kesenangan hati. Berkah hidup. Berarti dia bawa ilmu manfaat. Tapi enggak kenal Nabi Muhammad. Wah, itu kadzab, ini dusta. Orang yang enggak akan melihat kesenangan di dunia ataupun di akhirat. Alhamdulillah, baca maulid Nabi Muhammad. Berarti kita salawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mendapatkan ridha Rasul. Maka Nabi katakan kana ma'i fil jannah. Yang dimaksud ahabbani, mendapatkan kecintaan Nabi. Dicinta Rasulullah. Laisa abghadahullah, bukan orang yang dimurka Allah. Tapi yang mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, disuruh Nabi katakan ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan dia kecintaan al-hub. yakni orang yang senang artinya dia mempunyai kedekatan, dia punya kesukaan, dia punya kebiasaan yang teratur karena dia Allah Al-Qahhar yang Maha mengatur segala sesuatu. Allah Al-Alimu yang Maha mengetahui, sehingga pancaran hati seorang ini dengan pandangan nur cahaya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Orang yang buta mata hatinya berarti dia sudah persiapan akan tuli telinganya di akhirat nanti. Orang yang buta mata hatinya dia persiapan Allah akan persiapkan azab-azab di akhirat nanti. Wa inna azabil syadid. Allah bersungguh-sungguh azabku sangat pedih. Orang berani untuk nggak ngelawan keburukan, ya, naudzubillah, harus bisa melawan keburukan. Jangan kalah dengan keburukan. Dan keburukan ini sampah, nggak manfaat sama sekali, ya. Tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadikan orang berakhlak, menjadi orang yang baik, ini yang dikatakan bermutu, berkualitas, yang bisa menjaga identitas seseorang itu untuk mendapatkan kualitas hidup yang sesungguhnya, yang hakiki. Dikatakan dia Rasulullah Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, yang menunjukkan kepada setiap kita manusia jalan-jalan yang lurus. Bagaimana kita meninggalkan keburukan. Bagaimana kita nahan diri, jangan terpengaruh dengan urusan duniawi. Jangan gampang terpengaruh setan, ya. Setan ini allazi yuwaswisu fi sudurinas. Dia mengganggu manusia. Nabi Muhammad menyelamatkan manusia. Iblis la'anatullah sudah dari dulu pertama Adam, Nabi Adam Allah ciptakan akan ganggu kita manusia ila yaumil kiamah. Dan seorang ketika mengingat Nabi Muhammad akan melihat rahmat Allah, akan mendapatkan futuh di hati seorang ini sehingga iblis terkunci mati, bertekuk lutut, dan dia nafsu berkumpul dengannya syaitan. Sifat dan iblis makhluk yang sudahlah Allah kutuk. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kesenangan, Allah jadikan sunnah itu akan menyelamatkan kita sampai di akhirat nanti. Husnul khatimah, mati baik matinya, hidup senang di dunia, di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.